Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Wa Anime. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, agar kalian bisa mengikuti alur baru, dan seperti biasa gunakan headset biar lebih jernih dan jelas suaranya. Dan Wa Anime tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita sudah melihat bahwa di episode sebelumnya kerjasama Kashin Koji membuahkan hasil dan membuka celah bagi Sarada untuk menyerang Hidari dengan Chidorinya. Hidari pun jatuh ke bawah asap. Asap pun muncul karena efek petir yang dihasilkan Chidori yang mengenai Kashin. Koji pun mengatakan, "Bagus Sarada, kau mengenai sasaran dengan cepat. Ku yakin dia terluka." Orochimaru pun tetap melihat Hidari dan mengawasinya. Namun tiba-tiba Hidari pun bangkit dan mengatakan, "Luar biasa kerjasama kalian, terutama seranganmu Uchiha Sarada." Semua orang kaget. Kenapa Hidari masih baik-baik saja? Sarada pun mengatakan, "Aku tidak percaya, padahal aku sudah yakin telah menyerangnya dengan Chidori. Tapi karena dia kelihatan sehat saja, tidak ada luka sedikit pun." Hidari pun menjawab, "Ya, kenapa dia tidak terluka? Aku berhasil memanipulasi seranganmu Sarada. Ketika kau menyentuhku dengan Chidorimu, aku sudah mengaktifkan Chidoriku yang seperkian detik bisa mengenai Chidorimu. Jadi secara tidak langsung seranganmu hanya menempel pada Chidoriku. Dan aku hanya berpura-pura jatuh terkena seranganmu, tapi akan sangat berbahaya jika aku terkena seranganmu. Jadi tingkatkanlah strategi kalian," kata Hidari. Di sisi lain, monster peliharaan Shishiba sedang bertarung dengan sang dragon hewan Kuchiyose Boruto. Pada akhirnya sudah pada batas kontraknya, kemudian menghilang. Kemudian Hidari menggunakan segel elemen petir untuk mengurung Kashin Koji dan Orochimaru karena Hidari berniat ingin melawan Sarada, tapi mereka berdua berhasil lolos karena Kashin Koji mengaktifkan segel pembalik. Hidari pun memerintahkan monster peliharaan Shiba untuk menyerang Kashin Koji dan Orochimaru. Orochimaru dan Kashin Koji pun menyemburkan elemen angin dan api secara bersamaan, membuat hal tersebut semakin besar. Apa yang dihasilkan mengarah ke monster tersebut, tapi serangan itu tidak berhasil melukainya. Kashin Koji pun menaiki kataknya bersama Orochimaru agar bisa bergerak cepat saat dikejar sang monster, dan pada akhirnya tersisa Sarada dan Hidari yang bertarung satu sama lain. Hidari pun menyemburkan elemen api ke arah Hidari, namun tidak disangka Hidari juga menyemburkan elemen apinya. Ini mengingatkan kita pada pertarungan Sasuke dan Itachi, di mana sama-sama menyemburkan api Sarada. Dan Hidari pun tetap meluncurkan serangannya, tapi ternyata Sarada melemparkan shuriken yang besar mengarah ke arah Hidari. Namun Hidari tampil atau lompat sambil tetap mempertahankan elemen apinya. Dan tidak hanya itu saja, shuriken yang Sarada lempar tidak hanya satu saja, namun dari arah samping ada yang mengarah ke Hidari. Posisi Hidari masih berada di atas karena lompat menghindari shuriken besar yang pertama. Dia pun menuduk untuk menghindari serangan kedua. Dari arah samping, Sarada pun tersenyum dan menarik tali yang nyata menempel pada shuriken tersebut. Akhirnya shuriken tersebut pecah dan beberapa pecahan tersebut shuriken mengenai Hidari dan jatuh bersama. Terkena elemen api, Sarada Hidari pun kaget. Kakinya terkena shuriken dan bergegas bangun karena jika tidak cepat maka dia akan hangus terbakar oleh serangan Sarada. Sarada pun mengatakan, "Tidak buruk, walaupun kau terkena seranganku, tapi kau masih bisa bergerak menghindari resiko besar dari susulan serangan apiku." Hidari pun menjawab, "Ya, aku terkejut dan terpojok karena serangan tadi mengatakan tidak kusangka seranganmu akan menjadi sejauh ini. Ini yang paling jauh dan terbaik atau efisien dari seranganmu sebelumnya, tapi walaupun aku terluka, ini tak akan menjadi beban bagiku untuk melawanmu, Uchiha Sarada." Kemudian kita beralih ke tempat Kashin Koji dan Orochimaru yang sedang dikejar peliharaan Shiba. Kashin Koji pun mempersiapkan teknik andalannya, yaitu Doton Yomi Nuna Jutsu. Yang satu ini memiliki tingkatan yang sama seperti Rasengan. Diperlukan elemen tanah untuk dapat menggunakan teknik ini.
Kashin Koji dapat membuat sebuah rawa yang berisi lumpur yang akan menjerah target hingga tenggelam. Setelah terperangkap, teknik ini korban akan kesulitan untuk bergerak karena lumpur dalam rawa tersebut telah berisi cakra yang membuatnya menjadi sangat lengket. Tapi sebelum monster itu menempel ke tanah yang berlumpur, Kashin Koji mempersiapkan teknik yang lainnya, yaitu Senpoku Kashin Jutsu yang satu ini. Merupakan bukti bahwa Kashin Koji dapat meniru modis Sage Jiraiya. Jutsu ini termasuk jutsu yang sangat kuat. Pengguna dapat memanggil dinding api yang sangat besar. Untuk menghanguskan segala sesuatunya yang ada di sekitar api tersebut. Tidak cukup di situ, jutsu ini juga menghasilkan asap yang dapat menutupi jarak pandang lawan. Kashin Koji menggunakan jutsu ini agar sang monster tidak melihat tanah lumpur yang telah dibuat oleh Kashin Koji. Sebelumnya, dengan adanya dinding api, sang monster pun mencoba keluar dari api yang sangat besar, dan dugaan Kashin Koji pun emang betul-betul benar. Sang monster jatuh ke dalam tanah lumpur buatan Kashin Koji. Nah, di sini Orochimaru pun dengan cepat mengeluarkan jurus ular yang besar agar melilit sang monster hingga kalah. Dalam tanah lumpur tersebut, monster itu pun tenggelam dalam lumpur itu bersama ular besar. Orochimaru dan Kashin Koji pun mengatakan kepada Orochimaru, sebaiknya kau membantu Sarada melawan Hidari. Aku akan memastikan di sini apakah monster itu benar-benar kalah atau tidak. Jika sudah kupastikannya kalah, aku akan menyusul kalian, ucap Kashin Koji kepada Orochimaru. Orochimaru pun menjawab, kau serius Kashin Koji? Jika monster itu bangkit, kau takkan ada peluang untuk mengalahkannya, karena aku sudah mengeluarkan banyak cakra menggunakan dua teknik itu, ucap Orochimaru. Tapi Kashin Koji tetap bersikeras, tidak apa-apa Orochimaru, jika dia bangkit dia juga sudah lelah karena seranganku, kata Kashin Koji. Akhirnya Orochimaru pun meninggalkan Kashin Koji dan menuju tempat Sarada. Beberapa lama kemudian, setelah Orochimaru pergi, tiba-tiba muncullah sang monster dari lumpur tersebut. Bahkan kali ini monster itu telah bergabung dengan ular Kuchiyose Orochimaru dan bertambah besar. Kashin Koji pun tidak menyangka karena dia bangkit dengan wujud yang baru dan mengeluarkan cakra yang besar. Nah, di sini Kashin Koji pun mengatakan, Orochimaru, mungkin ini akhir hidupku jika aku tidak bisa melarikan diri darinya. Cakra berada di atasku, namun dari tempat yang jauh di sanalah Boruto melihatnya. Apa monster yang sangat kuat di dekat Kashin Koji, ucap Boruto. Dan Boruto pun berkata, Sensei, tenang saja, aku akan ke sana, ucap Boruto.